Baju pagi, dari kecil sampai besar selalu seperti ini. Setiap hari Minggu tanpa ragu-ragu, pergi ibadah sama teman-teman dan keluarga. Tapi bukan untuk sekarang, saat corona menyerang. Tidak keluar rumah, protokol pemerintah. Semua sekarang online, ibadahnya ikut online. Tidak boleh salaman, hanya boleh virtual. Ibadah online banyak godaan, bisa telat tinggal diulang. Ibadah atau tidur aja, harus yang mana? Nyanyi pujian tidak serius, malah ngomongin background terus. Komenin pelayannya, nggak fokus ke khotbahnya, lewatin persembahannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengan suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, Tetap sapa walaupun hanya lewat WA. gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga. pengumuman online aja, Ikut perhatikan update teman segereja. persembahan online aja. Tetap menabur luaskan kerajaannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengar suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, Tetap sapa walaupun hanya lewat WA. gerejanya online aja, komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga. Pengumuman online aja, ikut perhatikan update teman segereja. Persembahan online aja, Tetap menabur luaskan kerajaannya. Sekarang ibadahnya dimulai aja. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal, dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu
bagaimana seluruh dunia ini, kalau saya melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin. Dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan juga seperti batu karang yang kuat. Perlindungan daripada gempa bumi. Perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan. Dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan. Seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday. Yaitu malam Natal. Dari orang biasa. Ya, yang selalu dihantam angin ribut. Yang selalu dalam keadaan yang susah. Tuhan robah saya. Untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu. Dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan. Dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus' name. Amin.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal, jemaat Selamat menjelang sekalian. Natal juga. Selamat menjelang Natal ya, Iya. dan selamat menjelang tahun baru. Halo jemaat, apa kabar? Shalom. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Pasti baik dong ya, seperti Ya, kita puji selalu Tuhan. energik. Penyertaan Tuhan pasti selalu sempurna. Haleluya, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Iya. Ingat-ingat nih, kita sebelum Natal biasanya kita ada acara kan yang kemarin kita sudah merayakan bersama-sama. Betul, Tit. Iya, Gue iya, mau iya. nanya nih, 12-12 kemarin itu apa yang dirasakan di tahun ini kan? Nah, Gimana? tahun lalu tuh kan kita sama-sama nih terlibat di drama. Riuh banget itu Ah, kan. itu riuhnya dari 6 bulan sebelumnya Iya. Bapak Ibu, kalau mau jujur ya. Oh. Dengan Bapak Sutradara di samping saya ini, wah luar biasa pokoknya prosesnya. Prosesnya ya. Drama proses itu benar-benar berproses kami ya. Nah, tahun ini 12-12-nya sama juga sih, ada keriuhan yang unik juga di Tetap antara spesial ya. tim kecil kami gitu. Tim garda terdepan, hai. Asik. Hai garda terdepan. Nah, keriuhannya tuh di studio mini RCC sini aja, tapi saya sih juga percaya semuanya juga merasakan kehangatan yang sama gitu. Karena kita ini satu keluarga kan di Rock Balikpapan. Tetap spesial ya, walaupun Tetap spesial. di tahun yang spesial 12-12-nya spesial juga. Iya dong. Nah, terus. Berarti gini dong, Tit. Kita ibadahnya berjauhan, Iya. tapi tetap dekat di hati dong. Oh. Iya, bahkan sampai yang di luar kota tetap ikut loh. Ikut Itu ya, kan puji Tuhan banget ya. Iya, haleluya, Seneng Tuhan banget, itu seneng baik ya. banget, Memang iya. tahun ini tuh spesial ya, spesial banget. Itu Spesial banget. setiap tahun itu selalu ada sesuatu yang duar gitu ya, Iya. Tit ya. Dan tahun ini duarnya itu karena kita online, jauh di mata namun dekat di hati. Lagunya gimana sih tuh? Aku di sini dan Dan kau kau di di sana. sana. Nah, Gitu. cie. Potongannya ya, nanti kalau ada yang mau tahu foto lagu yang Silakan lengkap bisa hubungi di nomor dihubungi di bawah ini. nomor-nomor di bawah ini. Nah, Oke. Tit, Ya. nggak lama lagi nih kita nih 25 Desember nih. Ya betul, 1, 2, 3 beberapa hari lagi lah ya. Beberapa hari Nggak usah lagi. dihitung ya. Apakah di 25 Desember nih ada yang spesial juga? Nah, itu dia. Kita bakal online atau gimana ya? Kira-kira. Bapak Kamu Ibu mau tahu nggak? kira-kira Bapak sudah Ibu tahu? Sudah tahu nggak sih? Sebenarnya kita punya kejutan. Karena 25 Desember kita akan ibadah onsite, ya offline ya. offline. Jadi kita bisa hadir bareng jemaat yang lain beribadah bersama-sama di gereja kita yang kita sayangi ini. Wah, akhirnya setelah sekian lama, tetapi Tetapi tetap Tit, Ya. ada protokol kesehatan yang harus dijalankan betul. dalam masa-masa new normal ini. kan Iya, ya. benar. Iya. Jadi Bapak Ibu yang hadir harus menggunakan masker. Pasti. Bukan masker bengkoang yang dipakai malam ya, tapi Pupur masker dingin, bukan pupur dingin ya, jelas ya. Masker kesehatan Betul, ya masker yang udah kesehatan. ditentukan standar nasional Indonesia. SNI kayak SNI. helm. Oke, Iya. yang kedua adalah Yang syaratnya kedua apa Tit? Kita harus cuci tangan. cuci tangan. Sebelum Iya. masuk nanti ada ininya, Iya, titik-titiknya nanti tertentu ada ya. penyambut tamu yang akan mengarahkan untuk cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ruangan RCC. Yang ketiga, kita tetap ibadah dengan menjaga jarak. Betul. Jarak gitu, Gitu ya, sesuai jadi, protokol kesehatan iya. yang ditentukan oleh Benar, pemerintah. benar. Terus yang terakhir dan disarankan Betul. buat anak-anak, adik-adik dan usia senior 5 tahun ke atas, 55 tahun ke atas. 55 Iya. tahun ke atas itu yang senior, Iya. lebih baik beribadah di Rumah. saja secara online. Iya. Offline kan kita ada. Iya, Bu. kita jadi ketukar gitu, offside, online, Offside. offline gitu ya. Nah, dalam rangka new normal ini dan menyambut ibadah kita yang offline. Offline. Nah, ini ibadahnya ini nggak cuma sekali nih kayak seperti kita biasanya, atau dulu 3 kali tapi kan hari Sabtu, hari Minggu atau Minggu sore. Nah, tanggal 25 Desember kita akan ibadah di jam-jam tertentu. Tetap nah, berapa kali, Tit? 3 kali juga Oh, nih. 3 kali juga. Bapak Ibu. Jadi bisa tetap milih ya. Benar. Di jam berapa aja, Tit? Nah, yang pertama setengah 8 sampai setengah 9 pagi. Perhatikan durasinya hanya 1 jam saja untuk setiap ibadah. 1 jam saja. Dangdutan Oh iya, dong. ST12. Yang kedua jam 9 ke jam 10. Jadi ada jeda setengah untuk, jam ya. Untuk preparation ya. Iya, untuk ibadah teman-teman selanjutnya. multimedia, sound system, prophetic, iya. nanti butuh untuk menarik napas dulu Yang ya. ketiga, Tit. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ibadah dimulai jam setengah 11 sampai jam 11.30. Semuanya pagi ya, jadi Semuanya bukan pagi datang ya. setengah 8 malam atau jam 9 malam, nggak ada. Itu Jadi jam lain. ya tetap minta kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk tidak terlambat ya. Karena ibadah kita hanya 1 jam setiap kali ibadahnya. Dan dibatasi untuk setiap kali ibadah Yes. hanya
30 orang setiap 30 kali orang ibadah. saja. Gimana caranya kita mau Sesuai umur ibadah? saja 30. Sesuai ya. umur ya. Gimana Tit kalau kita mau, aku mau ibadah yang 1 dong atau ibadah 2 dong, itu gimana? Nah, untuk lebih lanjutnya Hmm. mungkin sudah pernah diinformasikan sebelumnya, tapi kita mau sama-sama ingatkan bahwa ada link yang akan dibagikan di setiap GKM. Nah, di link itu akan ada formnya tuh bisa diisi. Saya berminat untuk hadir di ibadah jam segini. Jadi- Dan kalau bisa berkomitmen, kalau misalnya sudah isi di jam 7:30, jangan datang jam 10 gitu. Oh iya, jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian kalau misalnya sudah mengisi formulirnya di jam ibadah pertama, sok monggo datanglah tepat waktu di jam yang pertama, jangan datang jam 3, nanti selisih, kasihan yang datang jam 3 kan gitu ya. Iya, nggak ada juga ibadah jam 3 soalnya. Maksudnya Adanya yang jam- ketiga, Iya, betul. ibadah yang ketiga. Ibadah yang Telinga ketiga. lidah, mohon maaf pemirsa. Dan Iya betul. Iya. Jadi Asif kira-kira udah jam berapa nih? aku nanti aku japri aja. Japri GKM-nya ya? Japri ke Gek- GKM-nya. Oh iya, Japri Eko dong berarti ya. Iya. Baiklah. Astrid emang sudah daftar? Belum. Oh, nanti kalau gitu kita daftar sama-sama iya, ya. Semoga ada tempat khusus ya buat. Privilege ya buat MC kita yang kondang. Baik, Nah, kalau gitu kami mau ingatkan buat semuanya yang berusia di bawah 55 tahun dan juga di atas dan balita juga di atas Rocky ya karena untuk bisa hadir kebetulan ya. tidak ada ibadah Rocky pada hari itu. Ya. Bukan begitu Bapak Richard? Tidak ada ibadah Rocky ya? Iya, tidak Nah, ada ibadah Rocky. Jadi diingatkan adik-adik juga di rumah aja Iya. ya, sama temani oma opanya ya. Iya, betul sekali. Nah, terus Kak Astrid. Iya. Itu kan tadi kita udah informasikan hari spesial di tanggal 25 Desember Yes. 2020. Iya, oke. Betul ya? Oke, Betul ya? of course. Agak lucu ya, saya kebanyakan Saya juga makan. lucu dengarnya, Iya, oke. banyak makan tempe ngomongnya so Inggris ya Iya, kan. makan ayam geprek ngomongnya bla. Terus kalau untuk yang ibadah malam 24 nih Street, itu gimana dong? Oh, gini Kak Asif, kalau untuk 24 malam kita seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada family altar aja di rumah. Oh, Jadi family altar ibadah tetap di dengan rumah. masing-masing dengan keluarga masing-masing Dengan ya. keluarga masing, Bukan jangan dengan keluarga tetangga ya. Ya gitu, aduh mau ketawa tapi harus jaim. Ya gitu. Ya jadi untuk teman-teman yang single mungkin bisa berkumpul. Dengan Kalau emang tidak keluarganya, keberatan dengan keluarga rohaninya, gitu yang merantau-merantau. Nah, kalau buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sudah berkeluarga, teman-teman Royal bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing, nanti beribadah sendiri di rumah. Nanti liturginya akan diinformasikan dari GKM masing-masing ya kayaknya ya. Betul, seperti biasa. Jadi kalau nanti GKM-nya lupa, tolong diingatkan karena GKM juga manusia, mungkin dia lupa dengan kerjaannya masing-masing. Mohon Oke. diingatkan, kita saling mengingatkan karena kita adalah di tahun yang spesial. Apa sih? Oke, nah biasanya Apalagi? dengan 25 Desember berarti kita mau ingatin juga di 31 Desember. Oh, itu berkaitan, Tit. Berkaitan. Itu berkaitan, Tapi kita tidak kasih bisa kisi-kisinya dipisahkan. dulu, nanti kita kasih remindernya harus lagi. gitu ya, kita kasih Kisi-kisinya dulu. Iya, itu ibadah refleks. malam tahun baru tetap di family altar di rumah ya. Oh gitu, iya. Malam tahun barunya. Justru kebalikan dari kebiasaan kita sebelumnya. Mm-mm. Biasanya kan kita ibadah di sini tuh melepas tahun, menyambut puasa Daniel. Wah, senang banget. Nggak lama lagi Wah dong, iya, Tit. kamu Aku Kamu tahun lalu aja nggak ikut puasa, tiba-tiba sudah mau puasa lagi. senang sekali aku puasa Daniel, puasa kopi. Wah, Iya, itu wow, the melatih best. banget tuh. Aku Melatih standing banget. ovation deh buat kamu. Luar biasa. Ya melatih gitu, jadi kesabaran. Nah, terus 31 Desember tahun ini kita ada apa nih, Cip? 31 Desember itu kita akan ibadahnya family altar di rumah masing-masing. Iya. Di keluarga masing-masing ya, jangan keluarga orang ikut beribadah ya. Kembali tapi kita gebuk, tekankan ya, ya, baik. Ditekankan jangan keluarga orang. Nanti ibadahnya liturginya akan dibagikan oleh GKM. Dan di tahun baru, di awal tahun 2021 yang penuh kejutan, kembali kita akan beribadah secara offline. Kita ada Jadi- di tempat lagi. Iya, di RCC lagi dan nanti seperti Prosedur ibadah sebelumnya ya. prosedur di Ya. Natal, tetap mematuhi 4 peraturan dan mengikuti protokol kesehatan, dan jam ibadahnya juga 3 sama. oh gitu. Tetap Iya. 3 kali ibadah dengan dibatasi 30 orang setiap kali ibadah. Tetap nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di GKM masing-masing. GKM masing-masing. Melalui form yang sudah yang ditentukan akan melalui dibagikan linknya. nanti Iya, ya. Iya, betul. jadi
jangan lupa 25 dan tanggal 1 Januari 2021 kita ibadahnya offline, onsite. Wow, itu Bahagia banget excited banget sih. Excited banget Bangun setelah pagi setelah 31 Desember tuh sangat excited. setelah sekian lama, hampir 1 tahun ya kita nggak pernah berjumpa dengan Iya, tatap muka dengan jemaat ya, finally gitu kan. Tapi Iya. walaupun dengan protokol kesehatan harusnya ini akan menambah semangat kita untuk memuji Tuhan ya. iya betul. Iya. Dengan suasana yang baru ya. Ya. Nah, Ya. Sepertinya itu saja sepertinya itu saja informasi Hari yang ini. kita sampaikan seputar rock. Balikpapan. Balikpapan. Dan seputar ibadah 25 Desember dan 31 Desember dan 1 Januari 2021. Kami harap Bapak Ibu menyimak dengan baik dan Betul. mendapatkan informasi yang diperlukan. Ya, jika memang belum mendapatkan informasi yang lengkap atau Ya. ingin lebih bertanya bisa menghubungi rekan kita Richard Richard atau Bapak Yunus Bapak Yunus Talupun. Baik. Talupun. Ya, baik, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Siprianus Welling Saya Astrid Petrus, we help you. to fulfill your Your destiny. destiny. Merry Bless you. Christmas and Merry Happy New Christmas, Year. Selamat Natal. God bless you. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya
Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. To
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena kita ada di hari-hari terakhir untuk tahun pandemi, ya, tahun yang spesial ini. Puji Tuhan, sama-sama kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong. Terima kasih Tuhan. Yuk Bapak Ibu, buka hati saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang spesial ini, di mana kami bisa sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu dan meninggikan Engkau, mengakui bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami, yang menjadi alasan akan kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, kami buka hati semuanya, karena saat ini kami butuh hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Sebab itu Tuhan, pakai hamba-Mu, berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Oke, judul dari firman Tuhan pada saat ini adalah 3 pertanyaan penting di akhir tahun pandemi ini. Ya, kita akan mengakhiri tahun ini, tapi alangkah baiknya jika kita memiliki 3 pertanyaan penting ini yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. 3 pertanyaan penting. Mari kita mulai dari Mazmur 90 ayat 1 dan seterusnya. Kita bermazmur dulu yuk. Ini mazmur yang luar biasa dari Musa ya. Merupakan doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jadi kira-kira ayat ini artinya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan ya. Itu terang benderang, kira-kira begitu. Mari kita lanjut ayat selanjutnya. Ayat 9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Mari baca sama-sama 12 bersuara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, sebuah mazmur yang luar biasa. Sebuah mazmur dari Musa, dia meng-highlight dirinya hamba Tuhan, abdi Allah. Yang dalam mazmur ini, Musa seperti memberikan semacam deskripsi, penggambaran, sekaligus ada unsur kesimpulan akan kehidupan manusia di mata Tuhan, ya. Bahwa salah satunya yang dia sedang bilang adalah hidup manusia itu singkat, ya. Singkat, berlalu buru-buru, seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, ya. Waktu pagi berkembang dan tumbuh, waktu petang lisut dan layu. Bagian lain Alkitab bilang hidup seperti uap. Nah, sekarang kita sudah di bulan
Desember. 2020 sangat spesial. Cuma bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan Corona, bulan Desember. Ya, cuma 5 bulan kita. Ya, jadi sudah dikasih Tuhan luar biasa. Terserah, beberapa orang merasa hari-hari selama musim Corona ini begitu lambat berjalan. Tapi sebagian berkata hari-hari di musim Corona cepat sekali berlalu. Kalau saya sih merasanya cepat, cepat sekali ya. Sudah ya kita punya rutinitas, saya selalu harus khotbah secara online, mempersiapkannya. Rasanya cepat sekali ya, mempersiapkan pengajaran, sudah bulan baru lagi, dan seterusnya. Cepat sekali ini hidup ya. Nah, dalam kehidupan sampai hari ini, oleh kemurahan Tuhan, kalau saudara menyaksikan pengajaran ini, mengikuti ibadah ini, saya percaya saudara semuanya sehat, ya pasti semuanya hidup gitu ya. Dan Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara kita, Ebenezer, Tuhan sudah membawa kita sampai saat ini. Kita sama-sama percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur pada Tuhan. Nah, hanya saja seperti saya suka ulang-ulang, saya suka bilang begini, masih lebih banyak orang Kristen yang lebih sadar pada berkat dan mujizat Tuhan. Kenyataannya kita memang secara naluri rohani, kita mudah sekali sadar akan berkat, akan mujizat, akan pertolongan Tuhan. Ya, daripada sadar akan maksud Tuhan di balik berkat dan mujizat dan pertolongannya. Jadi saya suka ulang-ulang bahwa kita ini soal mujizat, soal berkat, soal pertolongan, kita sangat sadar akan hal itu. Lebih sadar daripada maksud Tuhan terhadap berkat, terhadap pertolongan, terhadap mujizat dari Tuhan. Ya, kita hanya sadar pada mujizatnya, tapi kita gagal sadar akan maksud dari mujizatnya. Kita sangat sadar akan pertolongan Tuhan. Oh, kita percaya, kita sadar itu. Tapi tidak sedikit kita gagal sadar akan maksud dari berkat yang Tuhan berikan dan pertolongan yang Dia berikan. Oleh sebab itu, Mazmur ingatin kita tadi tuh ayat 12. Coba kita baca lagi sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Katakan sama-sama, sedemikian. Mungkin dalam perkataan lain, ajarlah kami menghitung hari-hari begitu rupa, sedemikian rupa, ya. Supaya apa? Supaya hati kami bijaksana. Apakah di tahun spesial ini, tahun pandemi ini, kita sudah menghitung hari-hari bukan sekedar kapan berakhirnya wabah ini, tapi kita menghitung hari-hari akan maksud dan kehendak Tuhan dari semua situasi spesial ini. Sekali lagi, apakah kita sudah menghitung hari-hari sepanjang tahun ini? Sampai sekarang minggu kedua masuk minggu ketiga Desember, mau selesai tahun ini. Apa kita sudah hitung sedemikian rupa untuk mengerti maksud Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Apalagi kita sudah dibawa Tuhan sampai hari ini. Yang akhirnya membuat kita tambah bijaksana. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara semuanya, untuk tolong kita semua semakin bijaksana dalam menghitung hari-hari yang akan segera berakhir 2020 ini, maka saya akan menyodorkan kepada saudara 3 pertanyaan penting sekaligus mungkin jawabannya lah ya menurut firman Tuhan sehingga kita mendapatkan tuntunan. 3 pertanyaan penting akhir tahun pandemi yang harus ditanyakan sendiri pada diri kita. Ya, yang pertama, mengapa Tuhan memberikan kesehatan kepada saya? Oh ya, kita berterima kasih, saya sehat karena Tuhan. Amin. Sampai sekarang, puji Tuhan, kebanyakan di antara kita
98% ya, saya berani bilang supaya jangan bilang 100% deh. Kita luput dari virus tahun ini. Dan kalaupun kita pernah terpapar, kita nggak tahu kan? Karena kan ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita sudah terpapar nih. Betul nggak sih? Cuman kita nggak tahu. Cuman kita ditolong Tuhan. Kita sehat sampai saat ini. Wow. Nah pertanyaannya sekarang begini. Daripada kita cuma sekedar sadar bahwa kita sudah sehat karena Tuhan. Sekarang perlu bertanya, mengapa Tuhan memberikan kesehatan kepada saya? Atau mungkin saudara sudah pernah sakit sebelumnya. Dan saudara sekarang sehat. Tanyakan pada dirimu. Tanyakan pada diri kita. Mengapa Tuhan memberikan kesehatan kepada saya? 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4, ini ayat suka saya kasih kepada jemaat yang ulang tahun. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wow, nah di ayat ini jawabannya sudah jelas. Ya, ada doa supaya kita sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwa kita juga sehat dan baik-baik saja. Ya, aku bersuka cita, kenapa? Ketika orang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada yang kita inginkan buat anak-anak kita, dan kalau ada yang saya inginkan kepada saudara, keluarga besarku Rock Balikpapan, dan siapapun yang mendengarkan pengajaran ini, yang saya inginkan yang membuat saya bersuka cita adalah hidupmu dalam kebenaran. Dan engkau hidup dalam kebenaran. Mengapa Tuhan memberikan kita kesehatan? Supaya kita memberi kesaksian tentang hidup kita yang hidup dalam kebenaran. Kita diberikan kesehatan bukan untuk hidup dalam kesalahan, dalam pelanggaran, dalam dosa, tapi kita diberi kesehatan supaya hidup dalam kebenaran. Nah, dengarkan ini. Kalau Anda yang merasa sehat-sehat saja tapi memperlakukan hidupmu tidak sehat secara rohani, why? Saya menegur saudara, betapa saudara harus bertanggung jawab. Walaupun Tuhan mungkin tidak minta pertanggungjawaban itu, tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, ingin mengingatkan saudara, jangan cuma senang hidup sehat. Tapi apakah hidup sehatmu itu kamu hidupi dalam kebenaran sama seperti jiwamu. Baik-baik saja, sehat-sehat saja, rohmu sehat. Demikian juga tubuh kita. Sehat, tubuh sehat, jiwa sehat, rohani sehat. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawab pertanyaan ini. Mengapa Tuhan memberikan kesehatan kepada saya? Apakah Anda mengerti maksud Tuhan memberikan Anda kesehatan? Jangan cuma senang, saya sehat karena Tuhan. Jangan cuma senang, saya sembuh karena Tuhan. Tapi tanyakan kenapa Tuhan kasih kesehatan dalam kehidupan saudara. Mari bijaksana, 2020 sudah mau selesai. Tahun pandemi, tahun wabah, tahun penyakit, virus di mana-mana. Tapi ini menjadi tahun yang hebat buat kita. Tahun di mana nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaan pertama yang harus saudara tanyakan sampai akhir tahun ini. Mengapa Tuhan memberikan kesehatan kepada saya? Tanyakan, jangan cuma bangga dengan kesehatan yang kamu miliki. Tapi pahamilah kenapa Tuhan kasih kita kesehatan. Nomor 2, pertanyaan mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepada saya? Mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepada saya? Bukan hanya sekedar kesehatan. Tapi Tuhan kasih kehidupan kepada kita. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu.
akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Baca keras sama-sama dengan saya, bersuara yuk. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lagi yuk sama-sama bilang, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sudah dikasih Tuhan, hidup lebih penting daripada makanan. Wow, kan orang hanya bisa hidup kalau makan. Tapi Alkitab bilang, hidup lebih penting daripada makanan. Ini lagi bicara apa sih? Konteksnya kan tentang kekhawatiran. Sejujurnya kalau ngomong soal makanan kan, kebanyakan kita memahaminya itu seperti sebuah kehidupan. Ngapain jauh-jauh ke Balikpapan? Cari makan. Kan gitu. Ngapain dari pagi sudah ke kantor pulang sampai malam, sampai sore? Cari makan. Ngapain jauh-jauh ke lokasi? Cari makan. Alkitab ingatin kita, hidup lebih penting dari makanan. Sebab banyak dari kita kemudian hanya karena cari makan mengorbankan kehidupan. Kehidupan rohani. Kehidupan keluarga. Hanya karena cari makan. Cari hidup dengan mengorbankan kehidupan. Cari hidup, cari makan, cari sesuap nasi. Tapi kehidupan rohani dikorbankan. Kenapa? Dalam rangka cari makan banyak dusta, banyak bohong, banyak dosa. Cari hidup tapi mengorbankan kehidupan. Kontraproduktif. Cari hidup, katanya cari hidup. Tapi dengan cari hidup, banyak pelanggaran yang dilakukan. Bisnisnya banyak pelanggaran. Profesinya banyak dusta. Katanya mau cari hidup. Tapi dia mengorbankan kehidupan. Makanya kita bilang hidup lebih penting dari makanan. Jangan hanya karena isu-isu makanan mengorbankan hidup itu sendiri. Sebab dia tantang kita. Coba lihat burung di udara. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Saya juga percaya kok, kita hidup ini bukan karena kita jago cari makan kan. Kita hidup karena Tuhan. Nah, 2020, akhir tahun pandemi ini, tanyakan ini. Mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepada saya? Kita prihatin dengan banyak korban. Dan tidak sedikit korban jiwa karena wabah. Tapi sampai saat ini, saudaraku, kita masih hidup. Puji Tuhan. Tapi mengertikah kita kenapa Tuhan kasih kita kehidupan? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak hanya hidup dari roti, kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Kita baca dulu Filipi 1 ayat 22a. Yang suka saya kutip dalam pelajaran-pelajaran kita di waktu lalu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu artinya apa? Itu artinya bagiku bekerja memberi buah. Maka kita mendapatkan 3 kesimpulan. Mengapa Tuhan memberikan kehidupan kepada saya? Mengapa Tuhan kasih hidup? Di musim yang sangat sangat berbahaya. Saking berbahayanya kita harus pakai masker di mana-mana, menjaga jarak di mana-mana, cuci tangan terus. Tapi Tuhan kasih kehidupan buat kita. Saya juga percaya kok, bukan karena jagonya kita soal minum vitamin, kita hidup hari ini karena Tuhan. Amin. Tapi kenapa Tuhan memberikan kehidupan? Itu pertanyaan nomor 2. Jawabannya ada 3 hal. Supaya kita mengerti bahwa ada yang lebih penting dari soal makan dan minum.
Makanya Tuhan kasih kehidupan supaya kita tidak usah khawatir. Karena burung di udara aja Tuhan kasih kehidupan. Apalagi kita, umat yang darahnya dia curahkan buat kita. Kita harus pahami bahwa bukan cuma soal makan minum ini hidup. Nomor satu yaitu kehidupan itu sendiri. Yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Jadi dengan kita diberikan kehidupan, kita harus mengerti, cuman Tuhan yang bisa kasih kehidupan kepada kita. Cuman Tuhan yang bisa kasih kehidupan. Nomor dua, kita tidak hanya hidup oleh roti saja, tapi oleh firman kehidupan. Tidak hanya oleh roti saja, tapi oleh roti kehidupan. Kita tidak hanya hidup oleh makanan yang kita dapat, tapi oleh firman. Firman yang memberikan kita kehidupan. Jadi jangan pernah kita hidup tanpa firman. Hiduplah di dalam firman. Gereja latih saudara, baca Alkitab. Baca Alkitab, latih aja. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Sebab ini alasannya. Kita tidak hidup hanya dari roti saja. Kita hidup oleh firman kehidupan. Oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dikasih Tuhan, itu yang memberikan, saudara ingat iklan kan, bikin hidup lebih hidup. Nah itu yang membuat hidup kita lebih hidup. Dari cuma sekedar rutinitas kehidupan yang membuat kita bosan, jengkel, jenuh. Kenapa? Tidak ada kehidupan di situ. Hidup yang tanpa kehidupan. Hidup yang tidak bersinar. Tidak menyala gitu ya. Tidak memancarkan kehidupan bagi orang lain. Makanya nomor 3, kehidupan yang kita miliki artinya agar kita bekerja, Alkitab bilang ya, bekerja untuk memberi buah. Bukan bekerja untuk mendapat buah. Mindset kita berbeda dengan orang yang di luar sana. Kalau di luar sana kerjanya supaya dapat buah, dengarkan saudaraku, kita kerja untuk memberi buah, bukan untuk mendapat buah. Nah, makanya Tuhan kasih kehidupan buat kita. Ya jangan cuma bangga, kenapa sampai sekarang puji Tuhan saya diberikan kehidupan. Pahamilah maksud Tuhan kenapa Anda dikasih kehidupan. Nomor 1, supaya kita sadar bahwa kehidupan kita itu penting di mata Tuhan. Maka Tuhan memberikan kita kehidupan. Cuman Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Nomor 2, kita sadar bahwa dengan Tuhan kasih kita kehidupan, kita tidak hanya hidup oleh roti saja. Kita tidak hanya hidup oleh pekerjaan kita. Tidak hanya hidup oleh bisnis kita. Ingat itu. Kita hidup oleh karena firman Tuhan. Bukan karena profesi kita, bukan karena bisnis kita. Tapi oleh karena firman Tuhan. Artinya begini, bisnis saudara itu bisa eksis karena Tuhan. Itu maksudnya. Maksudnya profesi Anda bisa eksis sampai hari ini karena Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, pintar, jago kita cari uang. Itu karena Tuhan yang kasih. Yang ketiga, maka kalau Anda kerja, bukan cari hidup lagi. Karena Tuhan yang kasih hidup. Kerjalah untuk memberi kehidupan. Bukan dapat buah, tapi bekerjalah untuk memberi buah. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Pertanyaan penting yang Anda harus tanyakan dalam hidup saudara. Mengapa Tuhan memberkati saya? Dan di gereja ini kita percayakan berkat tidak selalu bicara duit. Kesehatan adalah berkat Tuhan. Sukacita adalah berkat Tuhan. Perlindungan adalah berkat Tuhan. Dan sampai hari ini kita bisa berkata, saya umat yang diberkati Tuhan. Orang Kristen paling jago ngomong saya diberkati. Lagunya aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sadar akan berkat Tuhan penting. Tapi lebih penting untuk saudara menyadari maksud dari berkat Tuhan. Bisakah saudara menjawab ketika pertanyaan ini datang kepada kita? Mengapa Tuhan memberkati saya? Mengapa Tuhan memberkati saya? Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Baca sama-sama yang saya tebalin, keras bersuara dengan saya. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi mengapa Tuhan memberkati saya? Ada dua hal. Satu, kita diberkati karena ada ikatan perjanjian Tuhan. Ya, dalam hal ini ikatan perjanjian kepada Abraham, ya, bapa orang percaya. Jadi kita diberkati karena bukan apa yang kita buat, tapi karena ada ikatan perjanjian dari Tuhan. Kita umat yang diberkati karena covenant, karena ikat janji dari Tuhan. Jadi saya tidak percaya orang Kristen, apapun keadaanmu, terus kita mengaku kita nggak diberkati. Enggak, kita diberkati. Kita diberkati karena ikatan perjanjian itu. Dan kita tidak menghakimi kita diberkati atau tidak diberkati hanya karena keadaan kita hari ini. Keadaan hari ini mungkin secara materi kita seperti tidak diberkati. Dalam indikator yang lain, kehidupan saudara mungkin merasa tidak diberkati. Misalnya saudara belum punya cucu, belum punya anak, belum punya jodoh, belum punya... Saudara jangan hakimi hidupmu bahwa kamu tidak diberkati hanya karena hal-hal seperti itu. Sedikit saja kita buka mata rohani kita dan memandang Tuhan, kita akan bisa melihat betapa luasnya cakrawala berkat Tuhan dalam hidup kita. Asik. Haleluya. Amin. Oke, kita diberkati karena ada ikatan perjanjian Tuhan. Saudara, kita umat yang diberkati. Amin. Nomor 2, sejak awal Tuhan bermaksud agar berkatnya atas kita membuat, Alkitab bilang begini ya, semua kaum di bumi diberkati. Lihat ayatnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi. Bisa enggak katakan dengan saya? Semua kaum di muka bumi. Lagi katakan, semua kaum di muka bumi. Akan apa? Mendapat berkat. Di hari-hari seperti ini di mana kita banyak menyaksikan isu-isu sara, rasis, isu identitas, apalagi kita umat Kristen, minoritas kadang-kadang merasa diperlakukan tidak adil, ada kemarahan di kita, ada kejengkelan pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Alkitab mengajar kita, saudara, kita diberkati Tuhan. Sesungguhnya banyak orang iri lihat kita, karena kita diberkati Tuhan. Udah dijelek-jelekin, kita masih membalas dengan kasih. Ya, udah dibikin-bikin panas, kita masih sabar juga. Ya, karena kita juga minoritas kadang-kadang. Ya, saya pikir-pikir orang Kristen bukan karena enggak mau balas, karena sedikit aja. Ya. Kalau mungkin banyak, mungkin lain cerita. Tapi harusnya kan bukan itu. Kita tidak membalas karena kita melakukan firman Tuhan, bukan karena kita sedikit. Oke, jadi artinya apa sih? Artinya begini. Alkitab mengajar kita diberkati untuk semua kaum. Alkitab pakai kata semua kaum, etnis, ras, semua kaum, sosial ekonomi, semua latar belakang. Kita tidak diajarkan untuk memilih siapa yang kita mau berkati. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat lewat kehidupan kita yang diberkati Tuhan. Jadi mulai menahan diri Bapak Ibu untuk saudara posting kemarahan kepada mereka, orang-orang yang bikin kita sakit hati, bikin kita merasa minoritas yang diperlakukan tidak adil. Stop, ya. Kita harus mengasihi mereka, ya. Kita harus mengasihi mereka. Saya mau bilang ini sudut pandang tentang Islam. Karena Islam adalah agama dengan mayoritas terbesar di muka bumi ada di Indonesia. Jadi tetangga kita, bos kita, lingkungan kita, semuanya Islam. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu, bagi kita memandang Islam, I-S-L-A-M, I sincerely love all Muslim. Itu pandangan kita terhadap Islam, saudara-saudara kita sendiri. I sincerely love all Muslim. Saya dengan sangat tulus, dengan sesungguhnya mencintai semua orang Muslim. Kita bersahabat dengan mereka. Kalaupun ada yang tidak bersahabat, kita mengasihi mereka. Bukan tanpa kebetulan kita hidup di lingkungan di mana mereka paling banyak. Supaya berkat kasih Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Mulai memberkati mereka, saudara. Mulai mengasihi mereka. Saudara punya lingkungan. Mungkin orang-orang sekitar saudara. Orang-orang yang berbeda
iman dengan kita. Semua kaum di muka bumi olehmu akan diberkati. Jadi tanyakan pada dirimu, mengapa Tuhan memberkati saya? Supaya saya menjadi berkat buat mereka. Kita tidak pilih-pilih siapa yang kita mau berkati. Semua kaum. Mulai setelah saya dengar khotbah ini, pandang mereka. Khususnya saudara kita yang kita kasihi, orang-orang Islam. Katakan pada dirimu, I sincerely love all Muslim. Saya mengasihi mereka. Ya, saudara, Alkitab mengajar kita, dengan musuh kita aja, kasihilah musuhmu. Itulah keunggulan dari karakter Kristus. Ya, sesama Kristen juga kadang-kadang bikin kita sakit hati. Kasihilah musuhmu. Itu yang dibilang semua kaum di muka bumi, semua kaum, tidak pandang suku kaum dan bahasa, tidak pandang latar belakang mereka. Mereka mendapatkan berkat. Saya mengajak saudara, jangan cuma sadar diberkati Tuhan. Malulah pada dirimu kalau cuma sadar pada berkat Tuhan, tapi tidak mengerti maksud Tuhan memberkati kita. Kita diberkati karena itu ikatan perjanjian Tuhan. Kita diberkati supaya orang juga diberkati dalam kehidupan kita. Mari, saudara dikasih Tuhan, tanyakan 3 pertanyaan ini. Dan lewat firman ini mungkin sudah ditolong untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari sampai akhir tahun nanti. Tanggal 31 Desember 2020. Kita akan menyeberang di tahun yang baru. Kita tidak membawa luka yang lama. Kita manusia baru yang diperbaharui oleh wabah pandemi ini. Kita jauh lebih kuat, jauh lebih mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita, kesehatan kita, berkat yang kita terima dari Tuhan, kita mengerti maksud semuanya itu. Dan Tuhan pasti akan bersuka cita kepada kita anak-anaknya yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya kami sudah hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami sudah hidup dalam berkat Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami mengerti mengapa Engkau memberikan kami kesehatan. Kami mengerti kenapa Engkau memberikan kami kehidupan. Kami mengerti mengapa Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk memandang kehidupan kami, bahwa di mata-Mu hidup kami lebih penting daripada sekedar roti yang kami cari. Dan kami bisa berkata kami hidup hari ini pun karena firman Tuhan yang berikan kami kehidupan. Firman-Mu Tuhan meteraikan, dan kami mau jadikan itu sebagai suluh, pelita, tuntunan bagi kehidupan kami. Sekarang pun kami akan mengikuti perjamuan kudus. Suci kuduskan roti dan anggur. Hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing. Kami mau mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan bagikan roti perjamuan kepada keluarga saudara. Saya undang berdiri, kita menghormati Tuhan kan, yang ada di situ, yang ada di sini, dimanapun kita berada. Kita berdiri untuk menunjukkan sikap respek kita kepada Dia. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti sama-sama. Kita lakukan ini untuk mengingat 3 hal. Katakan dengan saya bersama-sama bersuara, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku, supaya aku tidak menjadi lemah dan putus asa. Gereja, bukankah roti perjanjian yang kita angkat tinggi, ucapkan syukur atasnya. Sesungguhnya adalah persekutuan yang mahal antara kita dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makanlah dengan syukur di dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Anda dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan. Jangan krisis jati diri saudara hanya karena banyak hal yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita belum terpenuhi. Saya mau bilang ini sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang Dia tidak menjawab apa yang kita minta. Tapi yang pasti, Dia tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan kita.
dan terbukti kita bisa hidup, kita sehat, dan kita diberkati sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi, pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit terpapar virus. Oleh darah-Mu mereka disembuhkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang susah, letih dan lesu, supaya mereka memiliki pengharapan. Pakai kami Tuhan, kami taruh tangan kami di dada kami, untuk menyerahkan hidup kami dipakai Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Karena kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan hikmat-Mu, kami mau dipakai Tuhan untuk menyebarkan kasih dan berkat Tuhan. Ini kami, pakai kami Tuhan. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapan syukur? Ini cawan kesembuhan, cawan pemulihan, cawan kekuatan yang baru, persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oleh bilur-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, kekuatan baru kami terima. Anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami bersyukur karena itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan selesai ibadah kita hari ini. Saya mau mengingatkan bahwa saudara harus mendaftar untuk ibadah Natal on-site atau offline di RCC Novotel untuk 3 jam kebaktian yang sudah Pak Yunus edarkan jam-jam ibadahnya. Silakan daftar Bapak Ibu, dan khususnya yang jam 9 kalau nggak salah akan ada live streaming, dan yang mau tetap online saudara bisa ikutin tanggal 25 jam 9 ya, untuk live streamingnya. Jam 9 ya Icat ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari bersemangat, bergairah. Kenapa kita tidak takut datang? Kenapa kita tidak takut? 3 alasan ya. Pertama, kita menerapkan prokes ya dengan ketat ya. Jadi kita menerapkan prokes dengan ketat, yang pasti yang 55 tahun ke atas dianjurkan untuk tidak datang, dan jangan bawa anak-anak. Itu harus dipastikan karena ada pelayanan anak. Kemudian semua tentunya ya, cuci tangan, jaga jarak, dan nanti jaraknya benar-benar bagi saya mungkin bukan cuman 1,5 meter nanti, karena ruangan kita cukup besar ya. Kemudian apalagi? Yang kedua, kita akan lakukan ibadah ini 1 jam saja ya, singkat kok, singkat ya, 1 jam. Saya pastikan kita sudah selesai ibadah tanggal 25. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membuat persiapan lebih dulu di ruangan RCC, dan kita akan benar-benar memastikan semuanya bersih, dan kita akan disinfektan semuanya sudah. Ya, percayakanlah pada kami, karena kita lama tidak ibadah onsite karena saya mengasihi keluarga rohaniku ya. Jadi kalaupun kita mengadakan ibadah onsite, tentunya saya sangat concern ya untuk tidak mau pandang enteng gitu ya. Jadi saudara harus mendaftar untuk ibadah tanggal 25 Desember. Tanggal 24 tidak jadi Zoom meeting, tapi seperti biasa seperti tiap tahun kita akan edarkan liturgi ibadah malam Natal ya. Kan selama ini kan begitu ya, tanggal 24. Nah, itu akan kita lakukan ibadah malam Natal tanggal 24. Ada dia punya liturgi, sunan acara, renungan singkatnya juga ada. Jadi 24 malam kita ibadah di rumah saja ya, kita minimalisir untuk keluar rumah. Saya mengingatkan Bapak Ibu keluarga besarku Balikpapan tanggal 25, coba kalau bisa jangan, ini waktu spesial ya, saking spesialnya mungkin tidak terlalu tepat untuk kita open house dengan banyak orang seperti waktu normal gitu ya. Kalau perlu kita saling menjaga satu dengan yang lain ya. Justru karena kita mengasihi, kita saling menjaga ya. Jangan adakan kerumunan. Saya juga
tentunya akan meneruskan himbauan pemerintah, karena pemerintah dipakai Tuhan untuk menjaga kita kan. Sampai tahun baru please jangan adakan kerumunan. Kalau ada kan kerumunan, pakai mulut saya ini, bilang sama mereka, kata Pak Herol jangan kumpul-kumpul berkerumun. Wey, ya kasih baku-baku ingat ya, saling-saling mengingatkan lah ya. Karena kita saling jaga satu dengan yang lain. Please, ini waktu kritikal Bapak Ibu ya. Menjelang vaksinasi ini waktu kritikal. Karena ya Anda tahu semuanya, semua grafik meningkat ya. Luar biasa meningkat. Desember ini meningkat lagi Bapak Ibu ya. Anak-anak saya pun saya isolasi lagi ya. Dalam sudah mau beberapa minggu ini kita akan lakukan ya. Sampai kita lihat grafiknya. Please, mari dukung pemerintah demi diri saudara. Demi kesehatan kita bersama. Baiklah, mari angkat persembahan saudara. Secara online kita akan lakukan. Mari kita berdoa sama-sama. Kami memberikan persembahan dengan sukacita, mengembalikan perpuluhan dengan syukur, karena kami percaya bahwa selain kami memberi dan diberkati Tuhan, kami yakin bahwa kami adalah umat yang sudah diberkati Tuhan. Sebab itu kami berikan ini dengan rasa syukur, penuh sukacita, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk persembahan diakonia, untuk peduli keluarga rohani. Kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk bisa memperhatikan orang lain. Bapak terima kasih. Dalam kesempatan ini juga yang berdoa untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom untuk Pak Jokowi yang memimpin pemerintahan kami. Sampai kepada gubernur, wali kota di daerah masing-masing. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan atas mereka. Keberanian untuk menindak tindakan prokes dengan baik. Sehingga benar-benar mereka dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan bangsa ini dari pandemi dan dari masalah resesi ekonomi. Tuhan, kami mengucap berkat untuk pemerintah kami. Kami mengucapkan berkat hikmat Tuhan turun. Mereka tidak jadi lelah, tidak jadi lemah. Mereka terus disemangatkan, diberikan gairah untuk mengabdi bagi bangsa ini. Anugerah-Mu untuk pemerintah kami Tuhan. Shalom Indonesia, shalom Balikpapan. Kami berkati untuk nakes yang ada di garis depan, yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sakit Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Dan mereka benar-benar sangat-sangat peduli dengan SOP yang mereka harus lakukan untuk menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit atau dimanapun mereka ditugaskan. Bapak terima kasih. Dan aku berdoa juga untuk umat-Mu Tuhan, keluarga besar Rock Balikpapan dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kasih karunia-Mu ada atas kami semua. Dan kami akan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami mau jadi seperti yang Tuhan inginkan di atas dari apa yang kami inginkan. Kami mau akhiri tahun ini dengan hikmat Tuhan. Semakin bijaksana kami untuk masuk di tahun yang baru. Semakin luar biasa di dalam rencana Tuhan yang mulia dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Ibadah tanggal 25 berhasil di dalam anugerah Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Waktu kami ibadah offline, onsite, kami percaya Tuhan, karena kami menerapkan prokes dengan ketat, maka kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. So dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Katakan amin dengan antusias. Angkat tangan saudara. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan dengan penuh iman, kepalkan tangan, ucap berkat. Speak blessing buat dua tangan ini. Katakan sama-sama dengan iman, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, tumpang tangan kepada anak istrimu atau anggota keluargamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya yang beri kau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu, terimalah shalom dan damai sejahtera. Berlimpah-limpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan. Bagaikan air sirami
bersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, oh, oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Oh, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.